Aksi nekat itu dipicu oleh paparan konten ekstrim di media sosial. Pemirsa silet, ledakan bom rakitan yang mengguncang Masjid SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November 2025 telah menggegerkan publik. Pelaku yang diduga adalah siswa sekolah tersebut terekam CCTV saat dibonceng ayahnya ke sekolah sambil membawa 2 tas besar. Ia dikenal sebagai sosok tertutup dan jarang bersosialisasi selama 7 tahun tinggal di lingkungan sekitar. Polisi pun menduga aksi nekat itu dipicu oleh paparan konten ekstrim di media sosial. Namun, dugaan lain yang tengah didalami adalah bahwa ia diduga merupakan korban perundungan atau bullying di sekolah yang mungkin menjadi pemicu emosional di balik tragedi tersebut. Woi, bosnya kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gede belakang tadi bunyinya gede banget, itu tuh. Dugaan yang melakukan dalam kondisi ini adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut rilis pihak kepolisian, 96 orang terdampak akibat peristiwa ledakan tersebut. Salah satu korban masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Yarsi dalam kondisi kritis dan harus menjalani operasi darurat akibat trauma berat. Beberapa korban juga disebut mengalami gangguan pendengaran akibat daya ledak yang tinggi. Kehadiran Menteri Sosial Gus Ipul dan sejumlah figur publik seperti Raffi Ahmad yang datang menjenguk langsung para korban menjadi penguat moral bagi keluarga yang tengah berjuang. Jumlah korban 96 orang, saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang. Ada satu pasien kita dari sejak awal ya masuk dengan kondisi emergensi dan dirawat sudah hari ketiga, direncanakan besok untuk operasi kedua. Alhamdulillah, walaupun tentu memerlukan waktu pemulihan. Kalau di YRC ini lebih banyak kepada pendengaran, tapi insya Allah bisa dipulihkan, walaupun jujur tentu memerlukan waktu. Kalau adik aku karena posisinya dia di belakang, jadi dia telinganya sih, telinganya sakit sama kepalanya kayak nggak bersama. Sejumlah selebriti pun menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi ledakan bom di SMA 72 Jakarta. Begitupun setelah muncul dugaan bahwa pelaku merupakan korban bullying. Mereka menyoroti betapa berbahayanya dampak perundungan terhadap kesehatan mental anak yang jika tidak ditangani bisa berujung pada tindakan ekstrim. Kita tetap memantau, waspada gitu. Sebenarnya kejadian di mana aja bisa terjadi. Cuman takutnya yang trauma justru anak-anak itu, anak-anak di saat belajar dan di saat mau beribadah. Ini juga membuat aku sangat prihatin gitu. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Jadi PR orang tua adalah kembali menanamkan budi pekerti supaya anak lebih bersyukur, lebih menghargai siapapun juga. Mendengar hal ini memang ini membuat kita sedih karena terjadi di sebuah lembaga pendidikan. Di tempat anak-anak sedang belajar untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata efeknya buat orang itu bisa sangat jauh dan sangat dalam dan sangat kena mental. Ruben Onsu sebagai orang tua turut merasakan pahitnya dampak perundungan terhadap anak. Bahkan telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Baginya, efek bullying terhadap anak bukan sekedar luka emosional sesaat, melainkan trauma psikologis yang bisa membekas lama. Minimal mental mereka itu kan yang harus kita jaga untuk sampai, ya kalau kita makan ada usianya. Ya, tapi kalau anak-anak itu kan mereka masih jangkanya masih panjang sekali insya Allah usianya. Jadi kalau kita nggak pikirin dari sekarang, aku yakin semua orang tua kalau ada di posisi aku pasti sama. Karena bullying, dampak atau korban bullying itu sangat amat mengerikan. Korban bullying itu sangat amat
mengerikan. Meninggalkan duka yang masih begitu terasa pasca tragedi ledakan di SMA 72, di lain kisah, rasa syukur luar biasa merekah di hati Uya Kuya yang akhirnya dinyatakan tidak melanggar etik dalam sidang etik MKD DPR RI pekan kemarin. Video joget yang sempat viral dan memicu fitnah terhadap dirinya terbukti tidak melanggar kode etik. Tangis haru pun pecah saat Uya mendengar langsung putusan sidang. Astrid, sang istri, turut bersyukur dan menyebut bahwa mereka telah memaafkan semua pihak yang sempat memfitnahnya. Secara eksklusif kepada tim Silet RCTI, Uya juga mengungkap bahwa ribuan orang telah meminta maaf secara langsung maupun lewat DM media sosial mengaku menyesal atas penilaian yang terburu-buru. Menyatakan terargu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Menyatakan terargu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Alhamdulillah kemarin di sidang MKD kemarin, saya sedang sidang terbuka gitu karena di situ kita bisa membuktikan bahwa saya adalah korban fitnah dan korban hoax, di mana video-video lama saya yang posting kembali oleh orang-orang menjadi bertanggung jawab dikasih tambahan-tambahan tulisan. Dan sudah dijelaskan pada saat itu juga di DPR pun itu bukan seperti yang di framing video-video hoax. Alhamdulillah saya sudah langsung diaktifkan kembali. Ya alhamdulillah saya selalu ngomong sama Mas Uya pasti kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri dan itu sudah terbukti. Yang dulu pernah memfitnah kita atau menzalimi kita sudah maafkan. Sekarang sudah ada ribuan bahkan belasan ribu orang yang minta maaf sama saya secara langsung, bahkan lewat DM Instagram, yang menyesal ternyata saya selama ini salah sangka, saya termakan video hoax gitu kan. Selain kabar bahagia tak terbukti melanggar kode etik di sidang, akhir pekan kemarin juga menjadi momen bahagia berikutnya bagi Uya Kuya dan Astrid. Pasangan selebriti ini kembali tampil di ajang International Cat Show dan langsung membawa pulang 4 piala bergengsi berkat penampilan memukau kucing-kucing mereka. Astrid pun tak bisa menyembunyikan kegirangannya saat kucing-kucing mereka maju ke babak final dan dinobatkan sebagai juara. Uya pun menyebut bahwa ini baru awal karena mereka akan kembali berlaga di kompetisi berikutnya termasuk di Thailand. Kemenangan Uya Kuya dan Astrid di ajang International Cat Show bukan hanya soal piala, tapi juga pembuktian bahwa mereka tak pernah menelantarkan puluhan kucing kesayangan mereka. Dari total kucing yang sempat hilang, 20 ekor telah kembali, namun masih ada 3 ekor yang belum ditemukan hingga kini. Ya, pemirsa Silet, sekarang kita ada di Jakarta Selatan. Kita lagi datang ke Cat Show, International Cat Show WCF. Dan ini ada beberapa kucing saya yang ikut. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much. You love cats? Yes. Of course, we love cats. Jadi ini maju dua-duanya nih. Si Biko maju, si Cinnamon Roll juga maju. Tadi udah dilihat kan, semua bodinya bagus, coatnya bagus, palanya bagus, chinnya juga bagus, tailnya, bututnya bagus, semua bagus. For number 147. Untuk second days. Terima kasih. Hari ini apa yang didapat ya, sebagian ada di sini dan besok akan lomba lagi. Mudah-mudahan nanti di Thailand juga hasilnya memuaskan ya, doain ya. Waktu kemarin kita di Jarah pun itu kan yang kita pikirin cuma kucing aja. Semua kita nggak peduli yang harta lain, tuh kucing kita cari. Dan pas kemarin kita aja dapat musibah kemarin yang menghibur saya ya kucing-kucing itu aja. Sampai sekarang kucing yang di Jarah ada 3 ekor yang belum ketemu, ada Miss America, ada Ken, dan ada Sora. Dan itu 3 ekor sampai sekarang belum ketahuan keberadaannya dan kita udah cari kemana-mana udah nggak ada kabar.
Berbeda dengan Uya Kuya yang kini kembali beraktivitas normal dan aktif membantu sesama, dua nama lain yang sempat disidang dalam kasus pelanggaran etik di MKD DPR RI justru menghadapi nasib berbeda. Eko Patrio dan Nafa Urbah dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi penonaktifan sementara tanpa menerima hak keuangan selama masa skorsing. Sidang putusan yang digelar pada 5 November 2025 memperlihatkan wajah Eko dan Nafa yang tampak lemas dan terpukul. Sejak putusan itu, publik pun kini bertanya-tanya perihal kondisi keduanya, terutama Nafa yang kabarnya menghilang dari media sosial. Meminta teradu dua, Nada Indra Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. Berikutnya pemirsa, ada momen menyentuh hati saat Raisa berada di atas panggung di tengah proses cerainya. Mulai dari isi pesan sang putri Zalina hingga Raisa yang bercerita menyentuh terkait perpisahan tadi malam. Seperti apa pesan sang putri Zalina untuk sang mama hingga cerita perpisahan Raisa di sela-sela penampilannya menyanyi? Benarkah Hamis dan Raisa memang tak berjodoh? Lalu berbeda kisah pemirsa, seperti apa eksklusif pesona Hot Daddy Marcelo Tahito atau Elo yang viral saat kunci rambut di atas panggung hingga ngejam bersama sang anak. Saksikan berita selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi.